Baik, kita akan memulai renungan embun pagi dengan judul Allah Segala Allah yang nanti dibawakan sendiri oleh Pastor Paul untuk para lektor, Ibu Sarma dan Ibu Cinta untuk bersiap-siap. Ibu Sarma di 2 Tawarik 2, ya 2 Tawarik 2 dan Ibu Cinta 1 Korintus 8. 1 Korintus 8. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan Pak Irawan. Ya, mari kita satu di dalam doa. Komunitas Hagias Embun Pagi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami percaya Bapa, apa yang boleh kami lakukan di pagi hari ini, kami boleh datang kepadamu. Kami belajar bersama-sama untuk kami didewasakan iman percaya kami kepadamu. Kami rindu Tuhan, kami butuh pertumbuhan iman kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu benar-benar memulihkan keadaan kami, memerdekakan keadaan kami, bahkan hidup kami diberkati. Urapi hamba-Mu, Pastor Paul, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, hikmat marifat, kebenaran yang daripadamu, boleh terjadi melalui lidah bibirnya, dan firman yang disampaikan kepada setiap kami. Kami benar-benar dimampukan untuk kami mengerti dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, Engkau berkati firman-Mu, Engkau berkati hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Irawan. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 2. Beginilah firman Tuhan. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan, Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia, dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kermiji, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat,
sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Dan Huram, Raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sedang ayahnya orang Tirus, ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus dan kain kermiji, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah sekarang Tuanku kirim kepada hamba-hamba Tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah Tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan, dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Kan Daud ayahnya, maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Demikian. Sesuatu pengetahuan, maka ia belum tentang hal makan daging persembahan, saya ulangi, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Allah, banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus, saya ulangi, yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa. Kalau kita makan, ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati,
menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi bataku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan firman. Ya, terima kasih Bu Cinta. Ya, silakan Pastor Paul. Pastor. Ya, tolong tampilkan tadi Pak Yuda yang 2 Tawarik, yang sebab Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Udah ketemu? Nah, itu sama bawahnya. Bawahnya. Ayat 6 kalau nggak salah ya. Ayat 5. Ayat 5 saja. 5 dan 6 dah ya. Ya udah 5 aja deh. 5 saja. Besarin ya, oke, luar biasa. Apakah Allah yang luar biasa itu terjadi dalam hidup Anda? Kita dengar ya, oh Allah yang luar biasa, oh Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Tapi apakah yang Allah yang luar biasa itu terjadi dalam hidup Anda? Itu pertanyaannya, ya kan? Atau hanya cuman retorika saja? Apakah Allah yang luar biasa itu terjadi dalam hidupmu? Pak, aku masih kere. Nah, berarti Allah yang luar biasa belum terjadi dalam hidupmu. Ya, itu saudara ya. Pak, aku masih minta-minta. Iya, berarti Allah yang luar biasa belum terjadi dalam hidupmu. Minta Allah yang luar biasa itu terjadi. Ya, Pak, saya masih sakit, Pak. Nah, itu Allah yang luar biasa belum terjadi. Pak, keluarga saya berantakan, Pak. Maka Allah yang luar biasa belum terjadi dalam hidupmu. Tetapi ketika kita minta Allah yang luar biasa itu terjadi dalam hidupmu, Anda percaya nggak Allah itu luar? Oh, percaya, Pak. Oh, bohong, saudara. Hidupmu, cara hidupmu, bukan keadaanmu, beda saudara ya. Keadaanmu adalah sebuah konsekuensi dari cara hidupmu menyembah Allah yang luar biasa, atau cuman dengar-dengar saja, oh katanya Allah luar biasa. Ya. Keadaanmu, saya ulangi ya, jadi jangan menyalahkan keadaan nih. Keadaanmu hanyalah konsekuensi dari cara hidupmu mau mengakui dan menghidupi Allah yang luar biasa atau hanya biasa-biasa saja. Sebenarnya kan cara hidupmu itu kan yang menentukan. Karakter hidupmu ya ternyata tidak mencerminkan Allahmu itu luar biasa, pendendamnya minta ampun. Bagaimana Anda bisa berkata Allahmu luar biasa, kamu sendiri dendam terus, saudara? Bagaimana kamu bisa bilang Allah itu luar biasa kalau kamu pendendam? Bagaimana kamu bisa bilang Allahmu luar biasa kalau kamu masih sakit hati? Kamu ingin orang lain hancur. Kenapa kamu lebih memilih orang lain hancur daripada menikmati Allah yang luar biasa? Oh, Allahku yang luar biasa akan menghancurkan dia. Bohong, saudara. Nggak mungkin. Allahmu yang luar biasa itu ingin dia juga sama-sama menikmati Allah yang luar biasa sama-sama dengan kamu. Itu yang benar. Oh, Allahku akan menghancurkan dia. Enggak. Allahku tidak akan menghancurkan dia. Itu yang saya kenal dari Allah saya. Itulah Allah yang penuh cinta yang saya kenal. Dulu saya mengharapkan musuh-musuh saya hancur. Ternyata Allah yang saya kenal lebih berharap musuh-musuh saya
Hidup bersama-sama saya di dalam cinta dan di dalam keberhasilan, sama-sama berhasil. Oh, tapi dia nyakiti hati, Pak. Ya, terserah, saudara. Anda mau pilih menikmati sakit hatimu atau mau memilih Allahmu yang luar biasa. Itu pilihan. Kondisimu hari ini adalah konsekuensi dari cara hidupmu bersama dengan Allah yang luar biasa atau enggak. Dan Anda jangan ngatur-ngatur Allah yang luar biasa ini, ya, supaya sesuai dengan maumu. Oh, bukan, sudah ada aturan dari tidak bisa merubah aturan. Kalau dia melanggar aturannya dia sendiri, maka dia bukan Allah yang luar biasa sekali. Ini apa bedanya sama orang-orang Islam itu kalau bikin salah terus rubah aturan sesuka-suka dia. Kalau dia pengen memuaskan hawa nafsunya, rubah-rubah suka-suka dia. Apa bedanya sama penguasa-penguasa Islam ini, saudara? Ya, cara hidupmu yang masih suka buka tutup lobang, itu menunjukkan bahwa Allahmu nggak luar biasa. Lobang lagi, saya akan akui kesalahan saya, udah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Saya bertobat, saya akan bekerja, hidup apa adanya. Wah, katanya tidak akan dipermalukan. Oh iya, kamu harus menuai dulu apa yang kamu tabur. Waduh, berat dong Pak kalau begitu Pak. Katamu berat. Saya dulu juga berpikir begitu, makanya saya 4 tahun muter-muter. Tapi begitu saya mengerti rahasia bagaimana hidup dengan cara hidup dari Allah yang luar biasa, ya, jalannya Tuhan, bukan jalanku. Caranya Tuhan, bukan dengan caraku. Ternyata hanya sebentar untuk memfix, kan tetap masa transisi, saudara. Anda kudu pindah. Saudara, waktu saya pindah dari satu camp ke camp lain, ya saudara ya, kan kita pindah tuh, ada rasa takut di hati, saudara. Karena perubahan. Saya nggak siap dengan perubahan. Padahal saya nggak tahu bahwa di camp yang berikutnya itu lebih bagus. Saya cuma berpikir, aduh, saya takut. Ya, saya kan harus tinggal di camp ya, ini sekeluarga. Ternyata camp yang berikutnya lebih enak, saudara ya. Tapi kita takut, saudara. Semua orang takut ketika dia dipindah dari camp, saudara. Karena bayangan namanya camp pengungsi itu kayak apa sih, saudara? Tapi kita tidak mengerti. Waktu saya dipindah dari Jerman ke Belanda, saya takut, saudara. Bukan ditolak di Jerman ya, nggak ditolak. Memang harus pindah. Kalau saya mau meneruskan jadi warga negara, harus pindah. Kalau nggak bisa jadi warga. Takut, saudara. Itu hari ulang tahunnya Wesley ya, kita dipindah dari Jerman ke Belanda. Wesley hancur hatinya. Nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi miracle dengan mantap. Dia nyanyi-nyanyi sepanjang jalan. Sampai polisinya godain miracle, saudara. Sampai ngomong-ngomong sama miracle. Sama kita ngomong. Kita tegang, suasananya tegang. Bayangin ya. Kita naik mobil 8 jam. Wah itu saudara. Itu 3 mobil polisi itu apa sama kita itu ya di depan ridersnya, kita di mobil yang di tengah, di mobil besarnya sama jeepnya. Enak sih mobilnya, saudara ya. Mobilnya itu kayak apa sih ya, Mercy Vito itu ya, gede banget ya, enak banget, saudara ya. Di belakang ada mobil satu lagi ngawal, jadi ada 8 polisi ngawal kita, saudara ya. Wah itu rasanya serem, saudara. Itu hari ulang tahunnya Wesley itu, saudara. Begitu kita masuk Belanda, masuk ke dalam camp, wah kita masih tidak karu-karuan, saudara ya. Wah kita ngulangin lagi. Wah kita harus apa lagi? Kita berpikir begitu, saudara. Begini pokoknya jelek semua. Tapi semuanya indah. Justru di Belanda sini akhirnya kita semuanya indah, saudara. Kita bayangin kalau kita di Jerman nggak bisa seperti sekarang ini, saudara ya. Apalagi di Jerman relatif homogen orangnya. Nggak pernah senyum juga. Di sini orangnya baik-baik banget, saudara. Orang-orang Belanda ini baik-baik banget. Karena saya dulu tinggalnya di daerah komunis ya. Nah, di sini orangnya baik-baik banget, saudara ya.
Ada perubahan, ya. Tetapi miracle dengan tenang. Aku ngerasa baik kok kita kok. Aku merasa ada sesuatu yang baik yang menanti kita di Belanda. Apa yang membedakan, saudara? Itu kebiasaan. Kalau Jehovah Jireh ayam goreng datang, nah, itu iman anak-anak yang tulus itu ya. Kalau kita kan berpikirnya, aduh kalau bisa kita pikirkan jalan lain, ada nggak jalan lain ya? Ada nggak ya? Kalau miracle tenang aja, duduk manis gitu ya. Nyanyi-nyanyi dia sepanjang jalan, 8 jam tidur, nyanyi lagi, bangun nyanyi lagi, malah permah bikin roti, malah permah minum, terus tidur lagi, terus yang ngomong nanti ada yang baik, Coco jangan sedih ada yang baik nanti di Belanda. Dan akhirnya benar-benar baik, saudara ya. Semua yang di sini itu yang terbaik. Tempatnya susu dan madu, inilah tanah Kanaan bagi kami, saudara ya. Luar biasa. Takut, saudara. Waktu kami di Indonesia, kami sudahi hidup kami di Indonesia, saudara. Dengan mengikuti cara Tuhan. Tadinya kita ikuti cara saya. Wah, saya orang yang sangat lihai, saudara ya. Wah, dengan cara saya lihai sekali, saudara, percaya saya. Anda tidak makan mau berurusan dengan saya. Ruwet-ruwet bersama saya mungkin tidak mau deh, capek ruwet-ruwet sama saya, saudara. Saya sangat lihai sekali. Tapi apakah itu mendatangkan kebaikan buat saya? Enggak, saudara. Makin dalam iya, makin ruwet iya, makin pusing iya, makin panas, makin tidak karu-karuan. Iya, saya bisa lolos dari satu, ya. Jadi lolos dari satu keruwetan kepada keruwetan yang lain. Dan itu menempa hidup saya jadi pintar, saudara ya. Tetapi tidak menjadi hidup saya jadi damai sejahtera, jadi lemah lembut, jadi penuh dengan cinta. Jadi keras, saudara. Anda bisa lolos dengan caramu. Anda bisa lolos karena manusia diberi kemampuan untuk mampu. Ya, Tuhan sendiri yang bilang, mulai hari ini apapun yang dikerjakan mereka berhasil. Bisa, mereka bisa melakukan apapun, termasuk menciptakan manusia, termasuk menciptakan Tuhan. Bisa, saudara. Tetapi damai sejahtera dan cinta kasih itu datangnya dari respon yang benar. Menikmati Allah yang luar biasa itu harus dengan jalan-jalannya, dengan cara-caranya. Maka itu kita disuruh memelihara jalannya dalam hidup kita. Maka Anda bisa menikmati Allah yang luar biasa itu. Pertamanya sakit karena ada adjustment. Iya kan? Adjustment Anda dari gemuk ke kurus, dari kurus ke gemuk, akan mengalami fase itu, saudara ya. Kalau saya paling berasa ya dari kurus mau ke gemuk, kalau pagi pasti kesemutan. Kalau pagi saya kesemutan, wah kemarin saya minum Coca-Cola nih kebanyakan. Atau saya kemarin makan kebanyakan, makan nasi kebanyakan, mulai pagi kesemutan. Tapi kalau pagi itu moodnya bagus, seger, wah karena kemarin saya jalan cukup, makannya juga nggak terlalu banyak. Ada indikator kalau saya nggak tahu dengan Anda ya, tiap orang punya indikator sendiri. Saya punya indikator, kalau kesemutan, wah nggak sehat nih. Gitu saudara ya. Ada proses saudara ya. Saya mau badan mau bagus, fitness dulu saudara ya. Nah kalau Anda mau biasa-biasa, ya udah biarin aja tiba-tiba badannya udah melorot semua. Bisa dulu fitness, proses itu juga sakit. Tapi sebetulnya sakitnya itu sebenarnya kalau dinikmati, dipikir-pikir nggak sakit juga saudara. Menyenangkan juga dalam kehidupan itu ya. Saya terpikir-pikir, ya karena saya dari tinggi hati, diajar Tuhan untuk rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati karena dia akan memiliki bumi. Ingat ayat itu saudara ya. Orang-orang yang rendah hati memiliki bumi, itu jalan Tuhan. Awal dari kerendah hatian saudara. Dimulailah dari kerendah hatian, mengikuti jalan Tuhan. Itu tak gengsi, begitu atau malu dong Pak, nanti kalau pakai ini, nah itu berarti Anda, itulah yang mau diproses sama Tuhan. Masa naik ini kita naik beca, biasanya kita naik mobil Mercy, sekarang kita, oh enggak apa-apa, sudah jual. Ikuti jalan Tuhan. Apapun. Ya. Apapun, saudara. Sekalipun harus masuk penjara, iya, sekalipun harus masuk penjara. Jangan takut, saudara ya. Bersihkan semuanya. Jangan pakai caramu lagi. Jangan pakai cara-cara yang lama lagi. Oh, sekalipun saya harus
Anak saya harus keluar dari sekolah. Iya, kalau perlu dipindah anaknya sekolahnya ke sekolah yang lebih sederhana. Kalau perlu semua jual semua harta milik kita. Saya waktu menjual seluruh harta saya itu saya nggak nyangka loh. Saya cuma mendengar ya ini ada seorang hamba Tuhan ini bilang sama saya disuruh jual semuanya Pak. Oke tak jual. Nggak menyangka bahwa akibatnya ya selama setahun saya akan susah sekali. Wah itu sakit sekali setahun itu saudara ya. Hampir tahun yang kedua ya masih susah. Cuman saya sudah bisa menerima. Tahun pertama itu jeblek saudara. Tahun kedua sudah berat sekali saudara. Mulai bisa menyesuaikan sama kondisinya tapi kita menyesuaikan. Tahun ketiga tiba-tiba naik sekali. Cepat saudara ya. Karena ikut jalan Tuhan. Coba yang orang-orang yang nggak ikut jalan Tuhan, yang masih muter-muter, masih nabrak-nabrak, jeder. Lepas dari satu masalah, masuk ke masalah yang lain. Ya, lepas dari satu masalah ke masalah yang lain, saudara. Kalau Anda mau ikuti jalanmu, ya. Kalau Anda mau ikuti jalan Tuhan, enggak, saudara. Ikuti jalan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah segala Allah. Tuhan Yesus menyediakan semua yang baik sebab Dialah Sang Pencipta. Ikuti jalan Tuhan Yesus, saudara. Mungkin kelihatannya menyakitkan, kelihatannya rugi, kelihatannya. Jangan lihat dengan matamu. Lihatlah dengan cara Allah melihat. Ya, karena rancanganku bukan rancanganmu. Ya, jalanku bukan jalanmu. Dia adalah Bapa yang mencipta, yang Maha Tahu, Dia menciptakan segala sesuatunya. Nikmati ya Allah yang luar biasa itu bersama dengan kita. Bukan klaim kosong, tapi hiduplah di dalamnya. Seharusnya Anda tidak lebih dari 2 tahun prosesnya. Kalau Anda mau hidup dengan cara Allah yang luar biasa itu, cara hidupnya, mulailah dari kerendahan hati, saudara. Mulailah dari kerendahan hati. Ya, Tuhan Yesus memberkati.